SPD, asal sekolah SMP Negeri 1 Bungoro, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Universitas Negeri Makassar akan melaksanakan PPL siklus 1. Jalan. Teorema Pythagoras. Ada yang pernah dengar dengan teorema Pythagoras? Belum. Ya, sebentar kita akan mempelajari materi itu. Sebelumnya, Ibu menyampaikan tentang manfaat dari teorema Pythagoras itu sendiri. Apalagi dalam bidang arsitektur, itu dalam menghitung rangka bangunan yang berbentuk segitiga siku-siku. Tahu segitiga siku-siku? Siku-siku yang memiliki sudut berapa? Berapa derajatnya? 90 derajat. Oke. Untuk materi Pythagoras ini, sebelum kita lanjut, kita perlu mengingat kembali materi yang sebelumnya, yaitu mengenai bilangan berpangkat 2, bilangan bulat positif. Masih ada yang ingat? Kalau Nurul perintahnya bisa? Ya? Yang mana itu? Ya, oke. Untuk materi pengingatnya lagi itu adalah menyederhanakan bentuk akar. Mana itu contohnya menyederhanakan bentuk akar? Ya, silakan Rahmat. Misalnya 4 sama dengan akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3. Oh iya, oke, bagus. Ternyata bagus ya tentang materi sebelumnya yang pernah kita pelajari. Selanjutnya tentang materi luas persegi. Saya Bu, Ayah silakan Astrid. Bu, S kali S atau 2 S pangkat 2. Sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Ya, itu merupakan luas dari persegi. Untuk luas segitiga, siapa? Wahyu, bisa? Ya, apa? 2 alas persegi. Oke, 1/2 alas kali persegi. Oke, mantap. Ternyata kalian hebat ya. Sudah mengingat materi sebelum yang pernah kita pelajari sebelum masuk di materi teorema Pythagoras ini. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi tentang teorema Pythagoras, Ibu menyampaikan dulu tentang penilaian nanti yang kita akan lakukan, yaitu berupa penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Mungkin kalian sudah tahu semua ya, karena kita sudah pernah jalani, sudah pernah melaksanakan penilaian itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung masuk di materi inti tentang teorema Pythagoras itu sendiri.
kemudian teorema Pythagoras itu sendiri. Di sini kita bisa lihat di atas ya, jelas? Jelas. Oke. Ini tujuan pembelajaran dari kita yaitu adalah membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Jadi sebentar kita akan membuktikan melalui kegiatan pembelajaran kita, membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dan menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Karena ini teorema Pythagoras itu sebenarnya banyak kaitannya di lingkungan sehari-hari kita, termasuk tadi yang ibu saya bilang di bidang arsitektur itu berhubungan. Misalnya menentukan menghitung rangka di dalam sebuah bangunan, rangka atap yang berbentuk segitiga siku-siku, itu nanti akan kita pelajari di teorema Pythagoras. Ini jadi Pythagoras itu adalah nama orang. Rumus Pythagoras digunakan untuk mengetahui nilai dari sisi hipotenusa atau sisi miring yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Hipotenusa. Jadi di sini nanti akan kita pelajari hipotenusa. Sebelum mungkin lanjut, saya jelaskan di dalam sebuah segitiga siku-siku. Tahu ya segitiga siku-siku? Ya. Yang memiliki sudut 90 derajat. Jadi nanti yang dikatakan hipotenusa adalah ini yang sisi miringnya. Oke? Jadi nanti kalau kita dapat tentang hipotenusa itu sama dengan sisi miring. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah segitiga. Kita bisa lihat ada 3 sisi ya. Ada 3 sisi. Yang di belakang bisa lihat ya. Di sini ada sebuah segitiga yang memiliki panjang sisi A, B, dan C. Oke. Di sini nanti kita akan membuktikan apakah memang berlaku bahwa sisi A pangkat 2 ditambah sisi B pangkat 2 itu sama dengan sisi C pangkat 2, atau ini yang bertindak sebagai sisi AB itu adalah sisi tegak ya. Dia di situ ada sudut siku-siku, atau saya bisa tuliskan di sini juga. Ini ini siku-siku, maka di sini dia bertindak sebagai sisi A dengan B. Sedangkan sisi miringnya atau hipotenusanya disimbolkan dengan D. Jadi nanti jangkrik terfokus dengan simbol. Jadi nanti bisa saja A ke sisi miring. Jadi yang terpenting kita lihat di sini adalah sisi tegak yang bertindak sebagai AB di atas dan sisi miring adalah hipotenusa. Jadi untuk mengetahui bahwa dia adalah sisi tegak, lihat di situ ada tanda siku-siku. Ini nih yang dikatakan siku-siku. Jadi kita bisa lihat ya. Ini dia dikatakan sisi tegak ketika ada tanda siku-siku di sini. Jadi nanti kalau segitiganya diputar, misalnya dia begini, oke? Jadi bisa dibedakan ya sisi miring, sisi tegak dengan, atau mungkin kalau misalnya mau silakan dicatat. Kalau memang tidak silakan dicatat materinya, karena sebentar akan ada tugas yang akan kita kerjakan bersama. Bisa? Jadi sebentar Ibu akan memberikan lembar kerja yang kita akan diskusikan dengan teman kelompok. Di sini sebentar di LKPD-nya itu ada, ya silakan ditulis, ada petunjuknya ya. Di LKPD-nya dituliskan nama kelompoknya, misalnya kelompok 1, 2 dan seterusnya, dan tuliskan namanya
silakan ditulis nama tak, nama kelompoknya, ya, nama kelompok tak. Sebentar sekali kali. Ini sudah. Oke, saya kasih petunjuknya untuk yang di karton. Ya, oke. Untuk yang di karton, coba perhatikan. Di sini. Untuk yang di karton, coba perhatikan yang nomor 1. Saya bacakan petunjuknya. Sediakan kertas APS. Ya, ada ya, gunting, lem, gas, dan pensil. Yang nomor 2, perhatikan. Buatlah 3 buah persegi. Jadi kita buat persegi dari kertas yang telah disediakan dengan panjang sisi setiap persegi adalah 3 cm. Jadi ini kertas berpetata. Silakan dibuat persegi di sini berbentuk apa? Ya, yang sisinya adalah 3. Jadi kalau luasnya kan 3 otomatis panjangnya 3. Ya, bisa dilihat di atas itu yang berbeda. Hanya sisinya yang berbeda ya. Yang sisi yang persegi pertama itu adalah 6. Jadi silakan buat kotak yang panjang sisinya adalah 6 persegi. Oke, jadi kalau persegi kan panjang dengan tegaknya sama ya, membentuk persegi. Oke, sisi persegi kedua, sisi B-nya adalah 8. Kalau sisi C-nya adalah 10, sama dengan tadi ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan bekerja sama dengan teman kelompok tak. Baik. Keterangannya bahwa ini adalah yang ini ketiga. Panjang sisinya 4. Ya, berarti persegi yang panjang. Ya, makin berapa luasnya ini? Kan 5 kali 5 20. Kalau ini 25. Nah, ya. 6 dengan 10. Mana kita kerja? Ini 3. Mana yang panjang sisi segi 3? Ini. Perseginya adalah 3. Ini, yang mana yang dikatakan perseginya 3? Ini. Dari sini ke bawah, juga ke samping. Ini yang kita bentuk. Ini saja nomornya. Kalau ini ya, apapun ini. Ya, saya juga di sini di bawahnya. Jelas tidak apa di mana penempatan jawabannya. Jelas dengan nomor.
Mulai dari nomor berapa? Yang pertama, ya nomor 1, 2, 3, 4 kan satu rangkaian J. Oke, jadi silakan ditulis di papan apa hasil yang kita dapat dari hasil pemguntingan yang luas. Ada 3 luas persegi yang kita sudah kerja dan kita tempel. Oke, silakan. Yang pertama ya nomor 1, 2, 3 kan kita bisa lihat, bisa diperlihatkan di temannya. Kalau misalnya di sini di papan tulis mungkin bisa langsung menggunakan gambarnya saja. Ini hasil kerjanya dari kelompok 2 berdasarkan petunjuknya yang LKPD nomor 1, 2, 3, 4. Inilah yang didapat untuk yang pertama. Oke, mana? Oke, yeah. Oke. Ini ada teman. Pertanyaan nomor 5. Perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi besar sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil? Ya. Nah, iya, sama tak? Nah, ya. Ini nomor 5 sama dengan ya. Oke. Nomor 6 silakan dilanjut. Oke, silakan. Bagaimana dengan kelompok lain? Sri bisa? Kelompoknya Sri? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kenalkan, nama saya Muhammad Asmil M. Dan nama anggota kelompok kami yaitu Muhammad Abrar Rosyadi, Rizal Saputra, Muhammad Aidil Adham. Sampai 4. Bagaimana dengan gambarnya Muhammad Hasril yang tadi dengan ya, maksudnya hampir sama ya, posisinya saja mungkin yang berbeda tadi. Iya. Oke. Jadi kalau dari segi nomor apa? Dari nomor 1 sampai 4 dan 6 mungkin bisa kita lihat langsung menggunakan gambarnya ya. Oke. Ya, silakan. Iya. Karena yang nomor berapa? Ya. Gimana tadi dengan jawabannya ini nomornya? Sama? Sama. Nomor 8? Bagaimana? Ya, karena untuk mempersingkat waktu ya, karena tadi saya sudah lihat di beberapa kelompok yang bekerja untuk menyelesaikan soal LKPD ya. Bagaimana? Sama ya. Mungkin posisinya saja berbeda ya, tapi nilainya sama ya. Oke. Ya. Iya, nomor 9. Oke, nomor 10 iya. Kesimpulannya iya. Berdasarkan hasil kerja gambar dengan yang pertama ya. Oke, silakan. Duduk sambil saya menjelaskan ulang tentang apa yang dipaparkan oleh beberapa kelompoknya. Kalian bisa lihat ya. Berdasarkan tadi yang kita kerjakan, dengan jelaskan kita kembali di ini slide, lihat di atas ya. Ini tadi dari penyelesaian soal dari teman-teman yang mengerjakan dari berbagai kelompok, itu kita bisa simpulkan bahwa
adik-adik, saya sudah menyampaikan. Jadi nanti kalau kalian dapat soal, misalnya ya, ada sebuah segitiga yang misalnya begini. Ini kan tadi begini modelnya atau ini ya. Kalau begini, jadi yang menjadi kuncinya adalah perhatikan di mana segitiga siku-siku. Maka yang segitiga siku-siku itu adalah bertindak sebagai sisi tegak. Misalnya ada contoh di sini nilainya 5, ini 12. Ini kita tidak tahu yang sisi apa ini? Sisi apa namanya? Sisi miring atau hipotenusa. Maka ini kita anggap adalah C. Di mana di sini rumusnya C, itu kita bisa tuliskan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini kita bisa cari penyelesaiannya menggunakan teorema Pythagoras yang seperti di slide. Kita bisa lihat bahwa A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, atau bisa juga C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ini kita bisa menyelesaikan soalnya. Jadi A-nya adalah 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Jadi C pangkat 2, 5 pangkat 2 berapa? 25. Ini berapa? 144. Jadi ini berapa? 169. Ini perhatikan kalau ya, jadi ini silakan ditulis untuk tugas di rumah tak. Silakan ditulis di buku tak sekarang dan dikerjakan di rumahnya. Pertemuan selanjutnya kita kumpul. Oke, silakan ditulis dulu.